Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Yesus, dekat padamu, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku.
Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur pada hari ini kita dapat bersama sekali lagi dalam ibadah online kita. Mari kita bangkit berdiri dan memandang harapan untuk meneruskan ibadah kita. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Marilah Tuhan. kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan, dan semua keinginannya diketahui oleh-Mu. Dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji namanya, kita meninggikan namanya, karena Dia layak dipuji, Dia layak disembah. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bapa, kami memuji Engkau Tuhan pada saat ini, di mana saja kami berada, walau apapun situasi kami alami pada saat ini.
Karena tidak ada alasan untuk memuji Engkau Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami mengucap syukur. Walau apapun keadaan kami percaya Tuhan, lembah kegelaman akan diubah menjadi lembah bermata air. Terima kasih Bapa. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sekali lagi, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sekali lagi, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku
tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sekali lagi, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan, Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan bagimu. Selamat pagi dan selamat datang ke ibadah kita pada pagi hari ini. Di mana saja Anda berada, saya percaya dan saya berharap agar Anda semua di bawah penjagaan dan pemeliharaan Tuhan kita yang Maha Kuasa, dan pada masa yang sama kita memperhatikan kesehatan dan keselamatan diri kita masing-masing. Baiklah, pada pagi hari ini saya berharap Anda ada memperhatikan slide-slide yang telah dipaparkan sebelum kebaktian kita sebentar tadi, mengenai apa yang akan berlaku ataupun apa yang diadakan oleh gereja dalam masa-masa PKP ini, dan juga beberapa pemberitahuan yang lain. Selain daripada itu, saya ingin menyampaikan dua perkara penting yang akan berlaku pada minggu ini. Yang pertama sekali, pada hari Rabu nanti, 14 hari bulan Julai, jam 7:30 malam, kita akan mengadakan doa gabungan gereja-gereja Labuan, yang kita akan adakan melalui aplikasi Zoom. Ya, jadi kami suka mendorong Anda semua untuk sama-sama hadir dan mengikuti persekutuan doa ini, agar kita boleh mendoakan situasi kita di Labuan ini khususnya, dan juga negara kita umumnya. Bahkan juga berdoa untuk dunia agar perkara ataupun wabak COVID-19 ini dapat diatasi. Sila dapatkan pautan daripada pemimpin Anda ataupun melalui slide yang telah dipaparkan sebentar tadi. Perkara kedua ialah mengenai kursus pelengkapan atau pengenalan Alkitab yang akan kita adakan pada hari Jumaat 16 Julai jam 7:30 malam. Jadi bagi Anda yang sudah mengikuti kursus ini pada bagian yang pertama, kami mendorong Anda untuk jangan lepaskan peluang ini untuk datang bersama-sama hadir melalui aplikasi Zoom juga, dan sila dapatkan pautan ini daripada pemimpin sel Anda atau melalui slide yang kami paparkan. Ya, jadi jangan lupa untuk dua hal penting ini pada minggu hadapan, dan sekali lagi Anda boleh memperhatikan pemberitahuan atau pengumuman-pengumuman yang lain selepas ibadah kita ini melalui slide-slide yang akan dipaparkan. Baiklah, demikian saja pengumuman pada minggu ini. Mari kita teruskan ibadah kita dengan pembacaan firman Tuhan. Pembacaan pertama diambil dari Ibrani 5 ayat 1 hingga 10. Ibrani 5 ayat 1 hingga 10. Sebab setiap iman besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban kerana dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, kerana ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban kerana dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seseorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah. Seperti yang telah terjadi dengan Harun, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar,
tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam surat Nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 17 ayat 6 hingga 19. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Yohanes pasal 17 ayat 6 hingga 19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Selamat pagi dan selamat datang sekali lagi dalam ibadah Gereja Juru Selamat Kudus kita Labuan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih pada pagi ini sekali lagi kami dapat beribadah bersama di tempat ini. Kami berdoa untuk semua kami yang beribadah ini, kiranya dalam waktu kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai dan memimpin kami. Berikan kami hikmat dan pengertian. Dan selanjutnya ketika kami mendengar firman-Mu, iman kami dibangunkan dan kami akan semakin dekat dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan meneruskan seri khotbah kita dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat 1 hingga 10. Di bawah tajuk khotbah kita pada pagi ini adalah Imam Besar. Nah, minggu ini kita akan masuk dalam satu topik untuk memperkenalkan Yesus sebagai imam besar dalam hidup kita.
Nah, kita akan memulakan pengertian dan juga pemahaman kita mengenai tugas seorang imam di kitab Perjanjian Lama dan bagaimana kita akan menghubungkan imam itu dengan pribadi Yesus. Dan kita tahu bahwa dalam kitab Ibrani mengatakan Yesus adalah imam besar di dalam kehidupan kita. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, imam besar dalam hidup kita adalah Yesus. Dialah imam besar agung kita. Amin. Jadi mari kita terus masuk ke poin yang pertama, yaitu imam besar yang lama. Apa itu imam besar yang lama? Imam besar yang lama adalah imam yang melayani khususnya dalam dunia Perjanjian Lama. Jadi kalau kita melihat di sini, imam itu di ayat 1, Ibrani pasal 5 ayat 1 mengatakan dia dipilih. Jadi dipilih dari antara manusia untuk mewakili manusia. Ibrani pasal 5 ayat 1 saya bacakan. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Mari kita memperhatikan kata dipilih dari antara manusia. Jadi di sini imam itu dicatatkan ia dipilih oleh Allah dari antara manusia dan ditetapkan untuk manusia supaya mereka dapat memulihkan hubungan mereka dengan Allah. Dengan tujuan imam ini ditugaskan untuk mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa manusia. Dalam arti kata yang lain, seorang imam ini menjadi penolong untuk membantu umat Tuhan supaya dapat mendekati Tuhan. Jadi ini peranan dan tugas seorang imam. Selain itu, kalau kita meneruskan di ayat 2, kita dapat melihat seorang imam itu disamakan dari manusia untuk manusia. Mengapa? Sebab seorang imam juga mempunyai kelemahannya. Di ayat 2 mencatatkan bahwa ia sendiri juga penuh dengan kelemahan. Maksudnya seorang imam itu dia memang punya kelemahannya tertentu. Dia punya kelemahannya sendiri. Sama seperti hamba Tuhan. Kita tidak boleh punya anggapan bahwa seorang hamba Tuhan itu seorang yang perfect. Ya, mereka juga akan pasti ada kelemahan-kelemahan dalam hidupnya. Jadi penulis Ibrani menekankan bahwa imam seorang manusia dan dia punya kelemahan. Tetapi seorang imam juga perlu memiliki sifat berperi kemanusiaan. Artinya dia perlu memiliki sifat seperti lemah lembut, berbelas kasihan, menolong orang yang tersesat dari dosa dan juga dari kesalahan yang mereka lakukan. Jadi seorang imam itu harus membantu mereka ataupun umat Tuhan yang dalam kehidupan yang jauh dengan Tuhan, yang dalam kesusahan, dalam penderitaan, dan dia dapat membawa mereka untuk kembali ataupun mendekati Tuhan. Jadi seorang imam juga bukan hanya dia mempunyai kelemahan, tetapi dia juga dihubung kaitkan dengan hidupnya sendiri, bahwa di ayat 3 di sini mengatakan dan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. Maksudnya walaupun seorang imam dihususkan untuk membawa korban persembahan bagi wakil umat, tetapi dia juga perlu membawa persembahan untuk dirinya sendiri. Maksudnya dia juga sendiri memerlukan keselamatan. Dia juga sendiri memerlukan untuk mendekati Tuhan di dalam hidupnya. Dia tidak boleh terlepas daripada hidupnya dekat dengan Tuhan. Walaupun dia sudah dipilih, dihususkan untuk tugas ini, tetapi dia juga punya tanggung jawab sendiri secara pribadi untuk mendekati Tuhan. Jadi kalau kita melihat di sini, kita dapat lihat ada fungsi, ada tugas yang sudah ditetapkan bagi seorang imam, ataupun kalau dalam konteks kita pada waktu ini adalah seorang hamba Tuhan. Jadi kita tahu bahwa seorang hamba Tuhan itu ada peranannya. Dan kalau di dalam sebuah gereja, hamba Tuhan itu dia membantu jemaat Tuhan baik dari segi kehidupan jasmani dan juga kehidupan rohani. Khususnya pada waktu-waktu seperti begini, kita melihat ada banyak peranan yang dimainkan oleh seorang hamba Tuhan ataupun seorang gembala. Jadi dalam poin yang pertama ini, saya mau membawa dua aplikasi
ataupun 2 pengajaran untuk kita melihat melalui tugas seorang hamba Tuhan ataupun seorang imam. Yang pertama, pengajaran pertama adalah untuk jemaat. Saya mau mengajak jemaat supaya Anda boleh mula menghargai hamba Tuhan ataupun menghargai jasa ataupun pelayanan imam dan ataupun pelayanan hamba Tuhan. Kenapa saya katakan begini? Sebab saya temui ada banyak kelemahan yang boleh kita perbaiki ketika kita di dalam gereja kita, khususnya bagaimana kita menghargai seseorang hamba Tuhan. Saya bertemu dengan situasi ini, khususnya ini kepada muda-mudi lah. Saya jumpa ataupun saya melihat dalam kehidupan anak-anak muda, sepertinya mereka ketika bertemu dengan hamba Tuhan, rasa respect dan menghargai itu tidak begitu kelihatan begitu. Okey, jadi saya melihat dalam waktu sebelum ini dalam ibadah, ketika Reverend Nixon ataupun Reverend Hendrik datang, ada muda-mudi lalu, mereka lihat ada padri di depan, ada hamba Tuhan. Mereka tidak mengucapkan salam seperti hi, hello, selamat pagi Reverend. Saya tidak mendengarkan itu. Jadi kadang-kadang perlu ditegur. Kita cakap, hey, ada Reverend lalu, kamu tidak cakap selamat pagi kah? Okey, seperti begitu. Jadi ini perlu diingatkan selalu kepada anak-anak muda. Jadi semua anak-anak muda ingat, belajar untuk menghargai seperti memberikan salam ataupun sapaan. Puji Tuhan, walaupun demikian, saya masih menemui ada beberapa pribadi lah yang anda tahu, yang lain lah saya tidak pernah nampak, tapi ada 2 pribadi ini selalu saya temu bila saya bertemu dengan mereka dan mereka jumpa dengan sesiapa orang dewasa kah, Reverend kah, mereka tidak pernah terlepas pandang untuk memberikan sapaan. Pribadi ini adalah yang saya sebutkan nama mereka lah sebab mereka contoh yang baik, Cicit dan juga Daniel. Ketika mereka jumpa dengan saya kah, dengan padri kah, mereka akan selalu kata, hello bang, selamat pagi bang, okey, selamat pagi Reverend, ataupun sesiapa saja yang lebih dewasa dengan mereka berikan sapaan. Jadi ini adalah satu contoh yang baik. Jadi bagi anak-anak muda yang lain, cuba belajar untuk memberikan salam ketika berjumpa dengan orang yang lebih dewasa ataupun berjumpa dengan sesiapa sahaja. Jadi tidak salah. Tapi jangan juga lupa untuk memberikan sapaan kepada seorang hamba Tuhan ketika Anda bertemu dengan mereka di dalam ibadah. Selain daripada itu, saya juga menemukan ada beberapa yang perlu kita perbaiki. Bagaimana cara kita menghargai hamba Tuhan khususnya dalam kehidupan jemaat. Saya bertemu ada beberapa kelompok pribadi yang menggunakan media sosial untuk mengkritik ataupun untuk komplain seorang hamba Tuhan, seperti update di status di WhatsApp, menggunakan WhatsApp untuk mengkritik hamba Tuhan, menggunakan Twitter, Instagram, Facebook, sehingga kadang-kala mereka menggunakan kata-kata yang negatif untuk dipost di media sosial, dan ini boleh saja membuatkan nama baik sesebuah pelayanan gereja ataupun hidup Anda sendiri ataupun seorang hamba Tuhan itu terjejas. Jadi semua jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita tidak suka dengan seorang hamba Tuhan, mungkin kita tidak suka dengan caranya ataupun mungkin tegurannya sangat pedas bagi kita dan kita merasa mungkin khotbahnya tidak begitu kita sukai, tapi janganlah kita sampai post di media sosial seperti begitu. Itu sesuatu yang tidak baik dan boleh membuatkan perpecahan. Jadi adalah lebih baik mari kita bertindak dengan cara yang benar dan tepat. Jadi untuk menghargai, untuk apapun, poin yang saya mau katakan di sini adalah menghargai seorang hamba Tuhan. Jadi semua jemaat yang dikasihi Tuhan, siapapun hamba Tuhan yang melayani kita, mari kita menghargai mereka, bersyukur dan berterima kasih untuk pelayanan mereka. Jika ada kelemahan yang mereka lakukan, mungkin kita boleh bawa bincang, mungkin Anda boleh bertemu dengan dia secara pribadi dan cuba tanya dan dulu kenal pasti apakah masalahnya.
Dan pengajaran yang kedua yang kita boleh belajar daripada ayat ini ialah untuk hamba-hamba Tuhan. Okey, jadi tadi untuk jemaat, sekarang ini untuk hamba Tuhan. Untuk hamba-hamba Tuhan, tugas seorang imam adalah membawa jemaat untuk mendekati Tuhan. Jadi ketika Anda membawa seorang jemaat untuk mendekati Tuhan, seorang hamba Tuhan itu perlu hidup bersama dengan mereka. Kenapa perlu hidup bersama dengan mereka? Supaya dia dapat mengenal masalah mereka, supaya dia dapat mengetahui apakah keadaan mereka dan membantu mereka. Jadi hamba Tuhan tidak hanya duduk di kerusi, goyang kaki, duduk di office, menikmati berkat yang disediakan tanpa melakukan apa-apa. Seperti contoh dalam Alkitab, contoh yang kita boleh temui adalah ahli-ahli Farisi. Di mana ahli-ahli Farisi ini tidak melayani orang yang memerlukan, tetapi ahli-ahli Farisi hanya menggunakan kedudukan mereka untuk kepentingan pribadi. Jadi peringatan kepada semua hamba-hamba Tuhan, haruslah kita turun ke ladang untuk melihat, untuk melayani. Lihatlah keadaan jemaat, bantu mereka baik dari segi fizikal maupun rohani. Mungkin bila saya berkata begini, ayah Doni, kamu pun tidak ada pergi membantu, tidak turun ke ladang, tidak ada bantu sini sana. Ya, mungkin kami tidak ada post, kami tidak, bila kami pergi bantu ini, bantu itu, kami tidak post di Facebook, kami tidak ambil gambar, kami tidak kasih bukti. Tapi kita tahu bahwa ada banyak jemaat yang terjejas, dan puji Tuhan di gereja kita saja kita sudah melihat dalam barisan kepimpinan, kita sudah melayani ada banyak jemaat yang dalam kekurangan. Kita sudah menyediakan keperluan kepada mereka seperti memberikan bantuan makanan, kita berdoa bagi mereka yang dalam kesusahan, mereka yang dijangkiti COVID. Kita berdoa melalui video call, dan kita sentiasa menghubungi mereka, update kepada mereka keadaan mereka. Jadi ini salah satu cara kita melayani mereka. Saya pun ada melakukan sedemikian. Ada beberapa pribadi, saya secara pribadi berjumpa dengan mereka, tanya mereka dan membantu mereka. Ada juga jemaat-jemaat yang lain yang bertanya mengenai hal-hal rohani seperti dalam hal Alkitabiah, bertanya tentang apa ini maksud ini, keadaan ini, dan ada juga yang meminta dorongan untuk pada masa ini. Jadi inilah pelayanan yang harus dilakukan oleh seorang hamba Tuhan. Jadi sekali lagi kepada jemaat, mari kita ambil peranan kita, hargai hamba Tuhan di gereja kita. Dan demikian juga semua hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja COHS, jangan lupa dengan amanat dan panggilan dalam hidup kita. Mari kita menjadi gembala yang baik untuk melayani umat Tuhan dan memimpin mereka kepada Kristus. Kita sudah melihat dalam perjanjian lama seorang imam bertugas menjadi penolong. Dan di dalam kitab Ibrani ini, dalam perjanjian baru, kita menemukan dalam tulisan Ibrani ada satu sosok imam yang ajaib dan misteri dari Imam Melkisedek. Yaitu di dalam poin kedua di sini katakan imam bersama-sama kini. Siapa itu imam bersama-sama kini? Dalam Ibrani 5 ayat 4 hingga 6, imam itu adalah Yesus. Dan ayat 4 hingga 6 memberikan pengesahan. Di ayat 4 katakan Yesus itu adalah imam besar karena dia dipanggil oleh Allah. Ayat 5 mengatakan dia anak kepada Bapa Surgawi. Ayat 6 mengatakan imam besar ini adalah untuk selama-lamanya. Jadi kitab Ibrani melihat pribadi Yesus sebagai imam yang sempurna, karena ia telah melengkapi kelayakan seorang imam, dipanggil oleh Allah. Bahkan Yesus memiliki sifat keperimanusiaan. Dia berbelas kasihan, dia menolong orang dan sebagainya. Saya berikan contoh. Kenapa saya katakan Yesus adalah seorang sosok imam yang sempurna? Sebab dia adalah orang yang hidup di kalangan umatnya, dan dia pergi melayani, dan dia keluar untuk melihat keperluan orang lain. Dia melihat dengan mata yang penuh berbelas kasihan. Ketika
kita membaca kitab Injil, kita menemukan ada banyak perkara ajaib yang Yesus lakukan dalam pelayanannya. Dia ketika orang kekurangan makanan, Yesus menyediakan makanan, dan melalui mukjizat yang dilakukan Yesus, dia menyediakan sehingga 5.000 orang boleh makan, tidak termasuk perempuan dan kanak-kanak. Dia melayani orang yang sakit, orang sakit kusta, orang buta, orang tuli, orang tempang, dan pelbagai penyakit dilayani oleh Yesus. Mereka sembuh daripada sakit penyakit. Mereka yang ditolak, mereka yang dianggap berdosa, tetapi Yesus melayani mereka. Yesus menerima mereka. Seperti contoh perempuan yang berzina, kedapatan berzina, tetapi Yesus melayani dia sehingga dia mendapat pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Yesus juga memberikan pengajaran melalui khotbah. Yesus berdoa, dan bahkan yang paling penting sekali, kita tahu Yesus menjadi korban yang sempurna, di mana dalam kitab Ibrani 10 mengatakan korban satu kali sahaja dan tidak ada lagi. Jadi Yesus menjadi jalan keselamatan kepada kita. Yesus adalah imam kita pada hari ini. Apakah manfaat yang kita dapat daripada karya Yesus jika kita percaya kepadanya? Dalam Yohanes 3 ayat 16 katakan, kita tidak akan binasa, tetapi kita akan beroleh hidup yang kekal. Mengapa ini disediakan kepada kita? Karena Yesus memang datang untuk menyelamatkan mereka yang tersesat, supaya Yesus dapat membawa kita kembali kepada Bapa. Jadi Yesus adalah imam besar kita pada hari ini. Dan di poin ketiga sini katakan, Yesus adalah imam besar untuk Anda dan saya. Kalau kita membaca di ayat 7 dan 10, di sana sudah ditetapkan satu contoh dalam pribadi Yesus. Dia berdoa dan permohonan kepada Allah. Contoh yang lain kita lihat adalah ketaatannya kepada Allah. Jadi inilah jaminan keselamatan daripada Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus juga pernah menjadi manusia dan merasakan apa yang kita rasai. Dia tahu apa yang kita lalui. Yesus tahu apa itu kesedihan. Yesus tahu apa itu lapar, karena dia pernah lapar. Yesus tahu apa itu kemarahan, karena dia pernah marah. Yesus tahu apa itu penderitaan, karena dia pernah menderita. Yesus tahu apa itu dianiaya, karena dia juga mengalami penganiayaan. Yesus pernah mengalami semuanya ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mengalami situasi-situasi seperti ini. Yesus sudah memberikan teladan kepada kita. Maka dengan itu di ayat 7 kita melihat Yesus berdoa dan dia memberikan teladan ini kepada kita. Jika kita mengalami keadaan seperti begini, mengapa kita tidak berdoa dan mencari Tuhan dalam hidup kita? Jika kita berada dalam satu situasi yang sangat sukar, mengapa kita tidak berdoa dan mencari Tuhan? Sangat menyedihkan sekali ada beberapa pribadi kalau kita melihat dalam media sosial sekarang, mereka membuat keputusan yang tidak tepat dalam hidup mereka. Ketika mereka berada dalam badai hidup, mereka tidak dapat lagi mencari Tuhan, tetapi mereka membunuh diri. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika dalam kesusahan, mari kita mengikuti contoh dan teladan Yesus, berdoa. Selain daripada itu, Yesus taat dalam hidupnya. Yesus taat dalam panggilannya. Ketika kita tahu, Yesus tahu bahwa dia akan mati dan menderita, tetapi Yesus tidak pernah mencurigai dalam panggilan hidupnya, tetapi dia tetap taat dalam panggilannya sehingga kematiannya. Apa yang kita boleh belajar di sini ialah contoh dan teladan Yesus. Dalam perjanjian lama mengatakan seperti begini, dalam perintah Tuhan mengatakan, jika engkau taat kepada Tuhan, maka kamu akan diberkati. Tetapi jika kita tidak taat, maka kutuk yang akan menjadi bahagian di dalam kehidupan kita. Ketika kita mendekati Tuhan, jaminan kita adalah keselamatan. Kita percaya melalui iman dan ketaatan kita, itu jaminan kita untuk diselamatkan. Dalam situasi pandemik ini, saya percaya bahwa Yesus bersama-sama dengan kita. Dia juga akan menjadi penolong dalam kesukaran hidup kita. Kita hanya perlu percaya
dan taat kepadanya, karena itu ialah yang memimpin kita kepada berkat dan keselamatan. Mari kita berdoa dan kita mau menyatakan bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong di dalam hidup kita. Saya tidak tahu apakah kesukaran yang kamu alami pada saat ini, tetapi saya percaya bahwa Tuhan akan menolong Anda. Dan ingat juga bahwa ketika Anda memerlukan pertolongan, ingat bahwa di gereja kita juga ada seorang imam ataupun hamba Tuhan yang akan sedia membantu Anda. Jika Anda memerlukan pertolongan daripada seorang hamba Tuhan, jangan segan dan jangan malu untuk mencari pertolongan. Dan nyatakanlah apa yang Anda perlukan. Mungkin saja seorang hamba Tuhan boleh membantu Anda, baik dari segi jasmani, membantu Anda. Mungkin dia boleh memberikan idea, cadangan, ataupun mungkin dia boleh berdoa untuk Anda. Jika Anda memerlukan pertolongan dari segi rohani, jangan segan untuk dan malu untuk mencari hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja kita. Dan paling penting sekali adalah mari kita terus mencari Tuhan, kerana Dia adalah satu-satunya penolong dan satu-satunya Tuhan yang dapat kita andalkan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkaulah penolong yang setia di dalam hidup kami. Kami berdoa dalam waktu sukar kami berdoa supaya kami tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan penolong dalam hidup kami pada waktu sukar kami. Kami juga tidak lupa berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di tengah-tengah kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati dalam hidup mereka. Kami berdoa kami mau menghargai jasa mereka. Kami berdoa kami mau menghargai pelayanan mereka. Kiranya Tuhan terus bersama dengan mereka dan seisi keluarganya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami bersyukur hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang
Tuhan, pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan ini akan menguatkan kita dan mengingatkan kita bahwa Tuhanlah penolong yang setia di dalam hidup kita. Baik, kita sama-sama mengucapkan doa berkat ini. Kasih karunia Tuhan Yesus kita dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin. Engkaulah kekuatan hidupku, tempatku berlabuh ketika badai menerpa. Ku tak akan ragu dan gentar, Engkau lenyapkan semua ketakutanku. Ku percaya akan firman-Mu, masa depanku di dalam tangan-Mu. Kini ku aman di dalam-Mu, pengharapanku hanya di dalam-Mu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, karena Engkaulah dasar iman yang teguh. Ku muliakan Engkau Yesus, karena Engkaulah sambung bagi jiwaku selamanya. Sekali lagi, Engkaulah kekuatan hidupku, Engkaulah kekuatan hidupku, tempatku berlabuh ketika badai menerpa. Ku tak akan ragu dan gentar, Engkau lenyapkan semua ketakutanku. Ku percaya akan firman-Mu, masa depanku di dalam tangan-Mu. Kini ku aman di dalam-Mu, pengharapanku hanya di dalam-Mu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, karena Engkaulah dasar iman yang teguh. Ku muliakan Engkau Yesus, karena Engkaulah
dasar iman yang teguh. Ku muliakan Engkau Yesus, karena Engkaulah selalu bagi jiwaku, karena Engkaulah selalu bagi jiwaku, karena Engkaulah selalu bagi jiwaku selamanya. Selamanya selalu bagi jiwaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu,